orang mengerti apa yang lu pikirkan, apa yang lu tuju, dan apa yang lu rasakan. Apa nggak sulit hidup ini? Di sisi yang lain juga lu punya kewajiban, lu juga punya tanggungan, dan sebisa mungkin untuk bikin hidup kita ini nggak jadi beban untuk kehidupan yang lain. Waktu terus berjalan, dan yang bikin lebih sulit lagi, sebagian besar dari kita, mungkin termasuk gue sendiri, juga nggak tahu kenapa hidup ini harus dipertahankan. Dan yang lebih bikin sulit lagi, sebagian besar sapien, bahkan mungkin gue sendiri, juga sampai sekarang bertanya arti hidup yang kita sendiri nggak pernah tahu secara konkret apaan, ya kan? Nah, makanya orang-orang menjalani kehidupan yang berbeda, masalah yang berbeda, dan tuntutan yang berbeda pula. Itulah kenapa hidup itu sulit. Tapi mau nggak mau kita harus hidup. Kenapa demikian? Karena hidup itu sangat worthy untuk dipertahankan, teman-teman. Dan kita bisa memakai pisau bedah manapun untuk membahas hal ini. Karena secara sederhana, otak dan tubuh kita itu wired untuk survive. Ini kalau lu lihat dari sudut pandang evolusioner ya. Kita ada naluri bertahan hidup dari hasil jutaan tahun evolusi gitu. Nah, gen dari hasil jutaan tahun evolusi ini kan yang diteruskan ke kita. Ya, makanya kita punya rasa takut, rasa sakit, bahkan dorongan untuk cari makan dan bereproduksi. Dan semua ini terjadi, hadir, itu adalah mekanisme supaya spesies manusia itu tetap ada dan bertahan. Nah, kalau kita hubungkan dalam perspektif ekonomi, ya bisa dibilang ini semua aset produktif. Selama kita hidup, kita bisa menciptakan nilai, teman-teman, buat diri kita, buat keluarga, buat masyarakat. Lu bisa kerja, bikin karya, mengedukasi orang, bahkan sekedar bikin lingkaran sosial yang bikin hidup lu lebih hangat dan nyaman gitu. Nah, kalau aset yang dihitung aset ini berhenti terlalu cepat, ya potensi kontribusi dan nilainya itu juga berhenti. Jadi alasan kita mempertahankan hidup itu bukan cuma soal diri kita sendiri, tapi juga soal orang lain. Jadi alasan kita mempertahankan hidup itu bukan cuma soal diri kita sendiri, teman-teman, tapi soal orang-orang yang ada di sekitar hidup kita. Nah, ketika kita lihat dari perspektif sosial dan relasi, kita harus paham, kita itu nggak hidup di ruang hampa. Ada orang yang care sama kita, keluarga, pasangan, teman, murid, guru, yang membutuhkan kita, baik secara emosional maupun praktis. Jadi ya bisa dibilang, itu bentuk responsibility kita terhadap orang-orang lain yang care sama kita dalam mempertahankan kehidupan dengan segala masalah yang harus kita hadapi. Karena hidup kan bukan soal diri kita sendiri ya. Tapi kayak gimana eksistensi kita itu bukannya menjadi benalu sama orang, tapi jadi manfaat buat orang lain. Nah, ketika kita lihat dari sudut pandang eksistensial dan filosofis, teman-teman, kita harus sadar di sisi yang lain, manusia itu